Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembahasan soal les minggu yang ketiga. Kita langsung saja pada soal yang pertama. Suatu persegi panjang kelilingnya adalah 60 cm. Kemudian tentukan ukuran persegi panjang agar mempunyai luas yang maksimum. Kita tulis dulu rumus keliling. Itu adalah 2 kali panjang tambah lebar dengan keliling 60. Maka kita dapatkan seperti ini. Kedua ruas kita bagi dengan 2. Mendapat 30. Itu panjang ditambah lebar. Kita bisa tulis panjang itu adalah 30 dikurangi lebarnya. Nah, kemudian kita tentukan luasnya. Luas itu panjang dikali lebar. Panjangnya kita gunakan yang ini. 30 dikurangi lebar dikali dengan lebar. Maka hasilnya adalah 30L dikurangi L kuadrat. Nah, dari rumus ini, dari persamaan ini, kita bisa menentukan luas maksimumnya dengan mencari nilai L-nya. Mencari nilai L itu sama dengan mencari nilai X pada persamaan kuadrat, yaitu min B per 2A. Min B dari persamaan ini adalah 30. A dari persamaan ini adalah negatif 1. Maka negatif 30 dibagi dengan negatif 2. Hasilnya adalah 15. Maka jika lebarnya 15, maka panjangnya 30 dikurangi 15, yaitu sama 15. Jadi ukuran persegi panjang agar mempunyai luas yang maksimum itu luas dan lebarnya sama, yaitu 15 dan 15 cm. Kemudian untuk soal nomor 2, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas, tinggi peluru adalah H dalam meter sebagai fungsi T dalam detik. Dirumuskan dengan HT sama dengan min 4T kuadrat plus 40T. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dan waktu yang diperlukan. Maka yang pertama kita cari adalah waktunya. Waktu mencapai tinggi maksimum. Waktu itu berarti kita mencari nilai T itu sama dengan mencari nilai X pada persamaan kuadrat. Min B per 2A. Dari persamaan ini B-nya adalah 40, A-nya adalah min 4. Maka min 40 dibagi dengan min 8. Hasilnya adalah 5. 5 detik untuk mencapai tinggi maksimum. Maka tinggi maksimumnya kita substitusi dari HT sama dengan min 4T kuadrat, minnya kecil. Berarti H5 ya, karena mencapai titik tertingginya di situ. Plus 40T. Min 4 kali 25 tambah 40 kali 5. Min 100 tambah 200. Maka hasilnya adalah 100 meter untuk mencapai tinggi maksimum pada tembakan peluru tersebut. Kemudian lanjut soal nomor 3. Sebuah roket mempunyai 2 bahan bakar, yaitu salah satunya berada pada bagian ekor. Pada ketinggian tertentu, bahan bakar itu akan dibuang untuk mengurangi bobot. Roket mempunyai rumusan suatu persamaan Y sama dengan 300T min 5T kuadrat, dengan T adalah waktu dan Y menyatakan tinggi roket. Jika ekor roket dibuang pada saat mencapai tinggi maksimum, berapa tinggi roket pada saat membuang bahan bakarnya? Berarti untuk mencari tinggi maksimum, kita mencari nilai Y pada persamaan kuadrat. Y itu adalah min D per 4A. D itu adalah diskriminan min B kuadrat min 4AC per 4A. Min B kuadrat dari persamaan ini adalah 300, jadi 300 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya adalah min 5 dengan C-nya adalah 0. Dibagi 4 kali A-nya adalah min 5. Ini min 90.000 ya. Dikurangi dengan hasil perkalian ini adalah 0 dibagi dengan min 20. Maka hasilnya adalah 4.500 meter. Tinggi roket pada saat membuang bahan bakarnya.
Soal nomor 4. Balon udara jatuh dari ketinggian 32 kaki diberikan fungsi ini. HT sama dengan min 32T kuadrat plus 32 dengan H adalah tinggi balon setelah T detik. Kapan balon ini mencapai tanah? Mencapai tanah berarti ketinggiannya adalah 0. Ya kan, kalau mencapai tanah berarti hanya sama dengan 0. Jika H sama dengan 0, kita substitusikan pada persamaan HT ini min 32T kuadrat sama plus 32. Ini nilainya 0 sama dengan min 32T kuadrat plus 32. Maka ini 32T kuadrat sama dengan 32. Kedua ruas saya bagi dengan 32 mendapatkan T kuadrat sama dengan 1. T-nya kita akarkan menjadi plus minus 1. Maksudnya kedua ruas kita akarkan. Nah, maka waktunya itu adalah T sama dengan 1 atau T sama dengan negatif 1. Karena waktu itu bernilai positif, maka kita pilih yang ini. Jadi, balon itu mencapai tanah pada detik yang pertama. Pilih yang positif. Pilih yang positif karena waktu. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Kalian perhatikan dana susunan tempat duduk kelas 9A SMP Ceria di atas pada minggu lalu. Pada minggu lalu, Wawan duduk di posisi... pada minggu ini, Wawan ingin berpindah pada bangku yang ditempati oleh Putri. Kemudian Putri berpindah pada bangku yang ditempati oleh Winda. Winda berpindah pada bangku paling kiri belakang. Dan Boy menempati bangku yang diisi oleh Wawan pada minggu lalu. Jadi mereka hanya bertukar-tukar tempat. Ini adalah pergeseran pada atau translasi posisi tempat duduk. Itu bernilai positif jika bergeser ke depan dan ke kanan, serta bernilai negatif jika bergeser ke belakang dan ke kiri. Maka tentukan pasangan bilangan translasi yang menunjukkan perpindahan posisi dari Wawan, Putri, Winda, dan Boy. Kita lihat dulu Wawan. Wawan tadi ada di sini mau menempati posisinya Putri yang di sini. Berarti geser ke kanan 3. Kanan itu nilainya positif, kemudian ke belakang 1. Nilainya negatif. Ini adalah pasangan bilangan translasi perpindahan Wawan. Kemudian untuk Putri akan menempati posisinya Winda. Putri ingin menempati Winda, berarti dia harus geser ke kiri 2. Berarti kiri itu negatif dan maju 1. Kemudian untuk Winda ingin paling belakang sini ya. Berarti dia geser ke kiri 3 dan mundur ke belakang 2. Kalau Boy ingin menempati posisinya Wawan, berarti harus melewati Fahim dan Subhan, 2 ke kanan dan 2 ke depan. Ini adalah pasangan bilangan perpindahan posisi tempat duduk dari Wawan, Putri, Winda, dan Boy. Semoga kalian bisa memahaminya. Oke, masih dilanjutkan soal pada bagian yang kedua. Tentang penjualan sepeda motor. Grafik berikut menunjukkan penjualan sepeda motor di dealer X selama bulan Januari sampai Juni. Kita bisa menentukan rata-rata penjualan dari motor matic ya, motor matic dari Januari sampai Juni. Januari itu adalah 20, kemudian sebentar. Januari tadi 20. Oke, maaf ada kendala kepencet. Ya. Januari tadi 20, kemudian Februari 35 ya. Kemudian Maret itu 40 lebih sedikit nih 42. Kemudian April itu pas 50, Mei itu 65 dan Juni 85. Kita bisa menghitung rata-ratanya. 20 ditambah 35 ditambah 42 ditambah 50 ditambah 65 dan 85 itu totalnya adalah 297.
Maka untuk rata-rata 297 ini kita taksir naik ke atas menjadi 300. 300 dibagi dengan 6 Januari sampai Juni, maka hasilnya kurang lebih sekitar 50 unit rata-rata penjualan Januari sampai Juni. Maka nomor 1 ini jawabannya adalah yang A. Kemudian untuk nomor 2, pilihlah beberapa pernyataan yang tepat. Penjualan sepeda motor matic selalu mengalami kenaikan dari bulan Januari hingga matic bebek ya, Januari hingga Juni. Bebek itu ini naik, ini turun, berarti dia salah. Salah. Penjualan sepeda motor matic pada bulan Maret lebih dari 60 unit. Juga salah ya, matic yang ini. Padahal di sini matic hanya 42. Penjualan sepeda motor bebek fluktuatif. Fluktuatif itu ya naik turun. Bebek itu yang tengah, ya ini naik, ini turun. Berarti dia benar. Pada bulan April dan Mei, penjualan sepeda motor matic dan bebek mengalami kenaikan. April dan Mei naik, ini bebek apakah mengalami kenaikan? Oh, matic dan bebek ya, maticnya naik, bebeknya juga naik. Ya betul. Pada bulan Januari, penjualan motor sport lebih baik dari jenis bebek. Jelas sekali tidak ya. Oke. Kemudian nomor 3, persentase kenaikan penjualan sepeda motor matic pada bulan Februari sebesar. Nah, pada Januari motor matic itu 20, kemudian Februari ada di 35. Maka ini kenaikannya adalah sebanyak 15 unit. Maka persentase kenaikannya adalah 15 per penjualan di bulan Januari dikali dengan 100%. Dan begini 5, ada 75 ya. 75% kenaikan penjualan. Oke, itu untuk nomor 3. Kita lanjut bagian yang terakhir, soal nomor 4 sampai 6 ada diskon harga dan promo menjelang akhir tahun. Toko pakaian memberikan harga diskon atau promo pada penjualan seperti ini. Harga kemeja dan celananya sama 80.000, namun untuk toko A, B, C, D memberikan penawaran yang berbeda. Toko A memberikan diskon 50, toko B 50 plus 10, toko C 40 plus 20, sedangkan toko D beli 1 gratis 1. Nah, yang perlu diketahui bahwa, atau mungkin perlu diingat bahwa diskon 50 plus 10% itu tidak sama dengan diskon 60%. Kalau diskon 60% ya tinggal kita membayar 40% dari harga jualnya. Tetapi kalau diskon 50 plus 10, barang itu didiskon 50% dulu, kemudian baru didiskon 10% dari sisa harga setelah didiskon tadi. Oke, kita coba hitung untuk Marlina. Ingin membeli 1 kemeja dan 1 celana di toko B dengan diskon 50 plus 10%. Oke, untuk kemeja dulu. Kemeja didiskon 50% dikali 80%, maka ini menyisakan 40.000. Kemudian 80 kurangi 40 kan berarti masih ada 40.000 ya sisanya. Kemudian 40.000 ini diskon 10%, maka 4.000. Maka total diskonnya adalah 44.000. Berarti harga 1 kemeja 80.000 dikurangi 44.000. Hasilnya adalah 36.000. Kita hitung yang celana. Celana juga didiskon 50 dari 100.000. Diskonnya 50, sisanya 100 kurangi 50 adalah 50 lagi, didiskon 10%. Maka hasilnya adalah 5.000. Maka total diskonnya adalah 55.000. Sehingga harga celana 100.000 dikurangi 55.000. Maka hasilnya adalah 45.000. Jika Marlina ingin membeli 1 celana dan 1 kemeja, maka dia harus membayar 36.000
ditambah 45.000. Hasilnya adalah 81.000. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan. Untuk soal nomor 5. Jika kamu membutuhkan 2 kemeja dan 2 celana, di toko mana kamu akan membelinya? Untuk toko A dan toko D itu artinya sama. Maksudnya diskon 50% berarti satu kemeja kan harganya 40.000. Kemudian toko D jika beli satu gratis satu, artinya jika membeli satu membayar 80.000, maka dia akan mendapatkan 2. Artinya sama saja dengan toko A yang satunya 40.000. Jadi kalau membeli 2 juga 80.000. Jadi kesimpulannya toko A itu sama dengan toko D harganya. Untuk kemeja masing-masing 40.000 per satunya, celananya 50.000. Kemudian untuk tadi yang di toko B tadi sudah dihitung bahwa kemejanya adalah 36.000 ya, kemejanya tadi 36.000. Kemudian celananya adalah 45.000. Dan kita tinggal menghitung untuk toko C saja. Toko C itu kita hitung dulu di sini. Diskon 40% dari 80.000 itu berarti 32.000 ya diskonnya. Kemudian diskon lagi 20% dari 80 dikurangi 32 yaitu 48. Sama dengan 16.000. Maka total diskonnya adalah 48.000. Jadi ini untuk harga kemeja, ini masih di kemeja. Maka harga kemejanya adalah 80.000 dikurangi 48.000. Maka 32.000. Oke. Kemeja di toko C 32.000. Kita cari celana. 40 per 100 dikali 100.000 berarti 40.000 ya. Kemudian diskon 20% lagi dari sisa harga yaitu 60.000. Maka ini 12.000. Ini 52.000 total diskonnya. Maka celananya 100.000 dikurangi 52.000 yaitu 48.000. Oke, kita sudah mendapatkan harga masing-masing di toko. Jika ingin membutuhkan 2 celana dan 2 kemeja dan 2 celana, di toko manakah kamu akan membelinya? Kalau di toko A, itu total harganya adalah 180.000. A dan D. Kemudian kalau di toko B, itu tadi 81 ya, berarti 162.000. Kalau di toko C 32 dan 48 berarti di toko C itu totalnya 160.000. Maka kalau memilih ya pasti memilih yang C karena dia yang paling murah. Ya kan? Kita pasti memilih yang C karena dia yang paling murah. Jadi jawabannya adalah toko C. Soal terakhir. Pilihlah beberapa pernyataan berikut yang tepat berdasarkan teks dengan memberi tanda centang. Harga kemeja dan celana di toko B paling murah. Apakah betul paling murah? Tidak ya, untuk kemeja paling murah ada di toko C, walaupun celana paling murah ada di toko B. Berarti ini jawabannya salah. Harga setelah didiskon toko A dan C adalah sama. A dan C apakah sama? Ternyata tidak. Yang sama adalah A dan D. Kemudian toko B menjual kemeja dan celana dengan harga paling mahal dibanding toko yang lainnya. Juga salah. Yang paling mahal adalah toko A dan toko
D. Kemudian jika membeli 2 kemeja dan 1 celana di toko C, 2 kemeja itu 64.000 dan 1 celana itu adalah 48.000, maka totalnya adalah 000, 8 tambah 4 12, simpan 1, 10 tambah 1 11. Harusnya adalah 112.000. Maka untuk nomor 6 tidak ada pilihan yang bernilai benar. Begitu anak-anak, terima kasih. Semoga kalian sukses dalam segala hal, termasuk besok pagi untuk ALN-nya. Tetap semangat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.